Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang subuh rahimahumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian tentang kitab Hikmah At-Tasrif wa Falsafatuhu, karya dari Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi. Pada kesempatan yang pertama kita memberikan tentang bagaimana Jarjawi memberikan komentar pada bukunya bahwa perintah puasa adalah perintah yang sangat agung dan sangat mulia. Dari perintah yang sangat agung dan sangat mulia itu, maka ada alasan. Yang pertama adalah alasan dari pada surat Al-Baqarah ayat 183 dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kemudian Al-Jarjawi memberikan ada 4 aspek. Dan aspek yang pertama adalah aspek spiritual. Bisa dikatakan aspek hablum minallah, antara makhluk dan Khaliqnya. Hubungan antara Sang Pencipta dan yang diciptakannya. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek psikososial. Pada aspek psikososial, Al-Jarjawi berpendapat bahwa pada prinsipnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, memiliki perasaan, memiliki indera, memiliki rasa, memiliki cinta, dan memiliki kasih sayang sesama. Ini pendapat Al-Jarjawi. Pada bagian ini manusia disebut sebagai al-insan, yaitu ada nilai perasaan, yaitu perasaan takwa, perasaan cinta, perasaan saling memiliki, perasaan saling menderita, perasaan saling berbagi, adalah aspek sosial atau aspek empati. Bila kita kemudian berpuasa menurut Al-Jarjawi, tetapi nilai-nilai sosial kita, nilai-nilai empati kita tidak memiliki perubahan di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, maka tentu kita memiliki melaksanakan ibadah berpuasa tetapi tidak merubah hati sama sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa di dalam Islam itu ada 4 action dan 1 adalah stop atau menahan diri, atau 4
on dan satu off. Seperti pelaksanaan ibadah sholat, kemudian syahadat, kemudian haji, kemudian zakat adalah melaksanakan, artinya berbuat sesuatu, bertindak sesuatu. Tetapi ibadah puasa adalah ibadah yang justru menahan untuk berbuat sesuatu. Ini perbedaannya. Yang lainnya melakukan. Kalau kalimat itu adalah kalimat aktif. Kalau ini adalah kalimat pasif. Kalau panjenengan memahami tentang tasrif, maka ini adalah kalimat-kalimat yang kemudian dia bersifat pasif. Ya, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Puasa adalah sesuatu yang pasif, menahan diri. Ya, menahan diri. Kalau pada sesuatu yang awal kita lebih memberikan kepada aspek fisik, menahan kemudian laparnya, menahan dahaganya, menahan rasa hausnya. Kalau ini adalah bagaimana kemudian menciptakan hati kita menjadi lebih berempati kepada sesama. Bagaimana kita merasakan punya uang banyak, punya mobil, punya makanan yang lezat, punya istri yang cantik, tetapi disuruh menahan diri. Bagaimana kita merasakan orang yang tidak punya istri? Bagaimana kita merasakan orang yang tidak punya makanan? Bagaimana kita merasakan orang yang tidak punya minuman? Itulah sifat empati yang harus ditunjukkan dengan kita berpuasa. Kalau kemudian setelah berpuasa maka nilai-nilai empati kita kepada sesama tidak ada perubahan, maka menurut Al-Jarjawi maka nilai puasa kita dikatakan masih kurang, karena nilai-nilai dari empati atau nilai-nilai sosial kita itu masih rendah. Ada sebuah cerita, yaitu sahabat bernama Sa'labah. Sa'labah adalah seorang miskin, ya, seorang miskin di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan aku agar aku ini mampu, karena dia hanya seorang pengembala kambing. Lalu Rasulullah memberikan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwa kita meminta doa kepada yang masih hidup, bukan kepada yang sudah meninggal. Tolong ya Pak, iki anake arep nikahan, didoakan ben selamat ning kuburan. Tidak diperintahkan, tidak dibolehkan. Tolong ya Bu, ini putrane jenengan arep nikah, ben ora udan, ben selamat waras. Kepada ibunya yang sudah meninggal, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, karena meminta kepada seseorang yang sudah meninggal. Ini kan banyak terjadi, ya, banyak terjadi, sehingga harus. Tetapi kita
boleh meminta kepada siapapun yang mungkin mau umroh, mau haji, tolong saya didoakan agar keluarga saya dan seterusnya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah meminta agar Abu Bakar itu mendoakan dirinya pada saat Abu Bakar akan melaksanakan umrah. Jadi kalau meminta doa bisa kepada teman, bisa kepada saudara, bisa kepada kerabat, tetapi yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Karena sudah meninggal ini bebannya itu sudah berat, ya, dalam siksa kuburnya. Begitu meminta Rasulullah SAW agar kemudian mendoakan Sa'labah, maka Sa'labah ini kambingnya itu subhanallah, artinya adalah berkembang. Peternakan Sa'labah sangat besar sekali. Bahkan beliau sering tidak hadir dalam jamaah Rasulullah SAW karena sibuk mengurus kambingnya. Kalau di sini dia sibuk mengurus ikannya. Sibuk mengurus ikannya sampai kemudian tidak ikut jamaah. Itu zaman Sa'labah itu sibuk mengurus kambing. Sering ditanyakan. Suatu ketika datanglah ayat yang berbunyi, saya agak lupa, min anfusikum tutahhiruna wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagian dari harta mereka. Untuk apa? Untuk membersihkan diri mereka. Ini adalah bagian dari empati. Lalu datanglah seseorang yang disuruh oleh Rasulullah untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Tetapi Sa'labah enggan memberinya. Kenapa? Dia berkata bahwa ini adalah perjuanganku. Setiap beternak melahirkan, aku yang ngurus, aku yang memberi makan, kemudian aku yang memeliharanya. Maka kemudian dia tidak mau memberikannya. Utusan itu kemudian datang kepada Rasul, ya Rasulullah, bahwa Sa'labah tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan ini. Maka Rasul mengutus lagi yang kedua. Dijawab oleh Sa'labah hal yang sama. Lalu kemudian setiap Sa'labah kemudian datang, maka Rasul tidak bercakap, tidak menyinggung sedikit pun terhadap Sa'labah. Di akhir hayatnya kemudian Sa'labah hendak membayar, maka Rasul sudah tidak mau menerima sedekah dan zakatnya Sa'labah. Itulah bagian penting dari sebuah pelajaran tentang empati. Empati kepada sesama, empati kepada masyarakat kita. Kalau sekarang kita tidak antri minyak goreng, tapi di tempat lain antri minyak goreng, sehingga puasa memberikan rasa empati kepada sesama. Rasulullah SAW sendiri di dalam berpuasa dia berilah makanan kepada orang yang berpuasa, karena engkau akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi
pahala dari seseorang yang berpuasa. Ini adalah bentuk empati atau bentuk sosial, psikososial yang menurut Al-Jarjawi adalah sebagai aspek yang kedua. Sehingga saya kemudian membentuk hati meminta kepada panitia bagaimana kalau minggu depan kita melakukan pembagian sembako. Jadi panitia memberikan pembagian sembako untuk 15 atau 20 orang. Insya Allah. Siap. Takbir. Siap. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya, nanti saya juga insya Allah ikut membantu agar kemudian bisa dilaksanakan pembagian. Allahu Akbar. Jadi minggu atau ahad depan kita bisa mencari 20 orang atau 15 orang yang kemudian akan diberikan untuk pembagian sembako sebagai bentuk kegiatan Ramadan kita. Hikmah Ramadan kita adalah empati terhadap sesama. Bukan cuma kita meminta kepada mereka, tetapi kita juga harus mengembalikan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, itulah sebagian dari hikmah yang kedua, yaitu hikmah tentang empati atau sosial antar sesama. Saya kira siap ya Pak. Siap. Siap. Ya silakan nanti diisi apa, ya nanti diisi apa itu tanggung jawab panjenengan semua. Isinya ibu-ibu. Iya. Ya monggo nanti. Kelompok berawang yang paham. Ya. Di Masjid Agung kita membagikan 1000 paket sembako. Itu kegiatan. Jadi kalau sana 1000 ya di sini 20. 1001 lah. Sudah bagus. 1001. Ya, sini 20 saja. Mungkin antar warga atau satu RW yang memang membutuhkan kita bagikan, adakan kegiatan setelah atau habis asar ya. Pada asar kita berikan kuponnya, kemudian kita buat acara pembagian sembako. Syukur nanti Atau pas nuzulul Quran. silahkan pas nuzulul Quran juga Momennya bisa. sekalian. Ya nanti barangkali menghubungi Pak RT sekalian kita bisa membagi lebih banyak pembagian sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi empati itu adalah bagaimana menyayangi sesama antar manusia. Ya. Jadi kalau kita memberi sesuatu, janganlah kemudian menilai pemberian itu. Aduh, memberi kok cuma segini, ini sih berapa harganya? Memberi kurma segini, ini sih berapa harganya? Itu berarti memberi dinilai dengan segi materi. Tapi memberi adalah rasa bentuk kasih sayang. Anak itu memberi kepada orang tuanya sudah sangat kaya. Orang tuanya sangat kaya, tapi anaknya memberi. Ibu, ini saya berikan pakaian. Itu adalah bentuk kasih sayang anak terhadap orang tua. Bentuk simpati atau empati anak terhadap orang tua. Anak sudah sangat mampu membeli, tapi orang tuanya membelikan. Adik, mas, ini saya belikan sepatu atau belikan sendal. Adalah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Jadi janganlah itu sih sudah mampu, tidak mungkin butuh itu kan seakan-akan semacam itu. Padahal kasih sayang itu bisa diberikan dalam bentuk sesuatu yang menurut itu tidak memiliki nilai, tapi ada nilai, yaitu nilai apa? Nilai kasih sayang antar sesama. Cinta. I love you. Kemudian aspek yang ketiga menurut Al-Jarjawi
Menurut Al-Jarjawi, aspek yang ketiga adalah aspek kemudian psikis, ya, aspek psikis. Aspek psikis adalah aspek melemahkan jiwa dan nafsu seseorang. Puasa itu melemahkan minat seseorang, melemahkan nafsu seseorang, melemahkan hasrat seseorang. Itu puasa. Jadi kalau ada orang puasa yang kemudian mengobral nafsunya, maka dia sebenarnya belum berpuasa. Dia belum memiliki apa ya istilahnya, secara psikis dia belum berpuasa. Jadi aspek psikis ini adalah meredupkan niat-niat yang tidak begitu penting. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, bagi orang-orang para pemuda yang kemudian dia belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa untuk menahan syahwat. Di para pemuda termasuk Pak Tono ya, Pak Haji Tono. Puasa pemuda. Pak Haji Tono ya. Insyaallah. Barangkali ini, tapi bisa lamaran kemarin katanya. Jadi apabila pemuda itu mungkin umuran 25, 30. Kalau dia itu belum memiliki kekuatan untuk berpuasa, maka kata Rasul, untuk menikah, maka kata Rasul hendaklah dia berpuasa untuk menahan secara psikologisnya. Jadi berpuasa itu juga menahan secara psikis seseorang agar hasratnya menjadi rendah, nilai emosionalnya menjadi menurun, nilai kemudian nafsunya menjadi berkurang, ya. Nilai gerakan-gerakan yang kemudian super reaktif itu menjadi berkurang. Sehingga aspek yang ketiga adalah agar kita di dalam berpuasa itu bisa menahan omongan yang kemudian mengubah. Ada pepatah yang mengatakan salamatan insan fi hafidil lisan. Selamatnya insan itu manusia fi hafidil lisan, selamat dari lisannya, ya, selamat lisannya. Hadis Rasul juga menyatakan bahwa apabila kita tidak bisa berkata dengan cara yang baik dan benar, auliasmu, hendaknya kita itu berdiam. Puasa adalah bagian dari menahan secara psikis kita, langkah kita, ucapan kita, tindakan kita yang kemudian akan merugikan orang lain, maka ditahan dengan cara berpuasa. Di dalam Islam debat itu boleh, tetapi debat yang memiliki makna yang kemudian tidak jelas maka tidak diperbolehkan. Apa ada Pak debat yang tidak jelas? Banyak. Debat mendebatkan dulu mana antara ayam dan telur, itu kan. Ya dulu telur pakong ayam itu sebelum jadi ayam, dia telur dulu.
Iya kan? Ya nggak bisa Pak. Oh ayam itu, telur itu ya dari ayam. Itu kan mendebatkan sesuatu yang memang tidak memiliki hasil. Dulu mana antara cempek sama kambing? Itu tidak akan berhasil, nggak akan selesai. Demikian juga mendebatkan sesuatu yang bersifat khilafiyah. Tidak perlu didebatkan, mereka punya keyakinan sehingga tidak. Sehingga menjaga lisan adalah bagian dari menjaga secara psikis kita, melatih diri kita agar kemudian diri kita setelah kita selesai maka akan terkontrol. Kira-kira saya kalau mengucapkan semacam ini dia tersinggung enggak? Itu dulu. Aku tadi mengucapkan Pak Tono ya tersinggung orang ya Pak Tono. Kenyataan sih. Ya, jadi kita harus berpikir dulu semacam itu apakah, karena menikah adalah bagian dari ibadah. Menikah itu adalah bagian dari ibadah. Sebagian dari separuh. Kenapa? Sebagian dari separuh. Ya. Sebagian dari ibadah, karena artinya ibadah itu jumlahnya banyak dan menikah adalah bagian dari ibadah. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek fisik. Aspek fisik menurut Ali Ahmad Al-Jarjani. Manusia selama 24 jam, selama 11 bulan secara fisik tidak ada sesuatu yang istirahat di dalam perutnya. Makan, minum, mangan, minum. Fisik itu butuh diistirahatkan. Ya, ada kaki butuh istirahat, tangan butuh istirahat, pendengaran butuh istirahat, mata butuh istirahat, pikiran butuh istirahat, termasuk lambung kita juga dibutuhkan untuk istirahat. Jadi para orang-orang sekuler, orang-orang kapital itu berpendapat tidak mungkin seseorang itu akan tidak minum air putih selama 17 jam. Kita lihat bahwa puasa di negara-negara Eropa, Bapak Ibu, itu sampai 17 jam. Di Frankfurt, Jerman, Kauman maksud saya, itu adalah 17 jam berpuasa. Kalau kita lihat kurang lebih sekitar 13 sampai 13,5 jam. Kita lihat sekitar 13 jam. Sedangkan di belahan Eropa itu berpuasa sampai dengan 17 jam. Bahkan beberapa waktu yang lalu berpuasa sekitar 20 jam untuk berpuasa. Dan seseorang itu tidak mungkin secara psikologis, dokter manapun menguji bahwa tidak mungkin manusia itu akan bertahan apabila dia tidak minum lebih dari mungkin 10 atau 15 jam. Karena bisa jadi bahwa kebutuhan energinya berkurang dan seterusnya. Tetapi justru dengan niat berpuasa, maka unsur dan aspek lain dalam tubuh itu akan menyesuaikan. Jadi kalau kita niat berpuasa, maka seluruhnya itu akan menyesuaikan. Dengan cara kita niat berpuasa. Tapi kalau kemudian tidak niat berpuasa, maka kemudian aspek yang lain akan muncul. Lambungnya sakit, tenggorokannya gatel, ya kan, perutnya keroncongan. Itu karena
tidak dibalut dengan niat. Iya. Begitu sudah ada kata niat berpuasa, maka energi niat itu kemudian menutup seluruh aspek kebutuhannya. Sehingga berpuasa adalah upaya untuk membersihkan, membuat aturan darah yang berputar juga berubah putarannya, berganti pada kekosongan perutnya, membersihkan lambungnya, yang akan mengakibatkan seseorang setelah berpuasa menjadi sehat. Menjadi sehat. Itulah puasa. Meskipun ada semacam hadis yang beberapa orang mengatakan hadis ini meskipun populer, tetapi kebenaran hadis ini kurang dijamin, yaitu berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Populer kan, jadi berpuasa itu akan menjadikan kamu sehat. Meskipun ini kebenarannya belum, tetapi beberapa kenyataan itu membuktikan bahwa seseorang yang sehat secara fisik bila berpuasa, maka energinya akan kemudian bertambah dengan niat puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti Pak Latif, Pak Jenar kumpul dulu membahas tentang nuzulul Quran dan kemudian tentang ibu-ibu juga. Pada perwakilan ibu-ibu, nuzulul Quran, terus pembagian sembako sebagai bentuk empati kita kepada sesama. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan. Amin. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya di dalam bulan suci Ramadan. Amin. Semoga ibadah-ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah tadarus kita, ibadah berbagi kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.